Shalom, selamat pagi, selamat kita beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu dengan doa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih Tuhan, atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu, atas segala pemeliharaan dan perlindungan-Mu, sehingga pagi hari ini kami boleh ada di dalam bait-Mu, tidak lain untuk memuji dan menyembah-Mu dan mendengar suara firman-Mu Tuhan. Biarlah sementara kami menaikkan pujian penyembahan kami, kami boleh merasakan ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kami, menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala ibadah kami dari awal hingga akhir kami serahkan hanya di dalam pimpinan daripada kuat kuasa Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surgawi yang kita kasih. Haleluya, amin. Biarlah di tahun yang baru ini kita mohon agar Tuhan yang selalu berjalan bersama kita, memimpin setiap langkah kita di dalam kasih karunia-Nya. Tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Langkahku setiap
kita sembah Dia. Sungguh kami tidak mampu tanpa-Mu Tuhan. Jangan pernah Engkau suruh kami berjalan bila Engkau tidak menyertai kami Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan dan pengharapan kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Biar di tahun yang baru ini kami boleh selalu berjalan bersama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Biarlah pagi hari kita mau bersuka cita, bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Karena Dia Allah yang amat baik, yang amat mengasihi kita, yang selalu memenuhi segala kebutuhan kita. Sorai bagi Yesus Tuhan kita, berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anak-Nya
meminta-minta, bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau tertawa. Kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau tetap tertawa. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau tetap tertawa. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita, walau sana sini tutup pusing, semua orang susah, tetapi Engkau tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau tetap tertawa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Haleluya. Kalau kita bersama Tuhan, maka Tuhan selalu memberikan kita kemenangan. Haleluya. Oleh karena itu, biarlah segenap hidup kita adalah hanya untuk Tuhan semata. Karena Dia sudah menebus hidup kita dengan darah yang mahal di juta. Haleluya. Selalu untukmu Tuhan dan Rajaku, semua yang ku perbuat baik siang dan malam selalu untukmu.
Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Kita bangkit berdiri saudara. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Raja. Pelan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Jonathan Octavianus. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Memuji Engkau, kami boleh mempersembahkan hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di sini Tuhan. Engkau akan memberkati kami, dan terima kasih untuk kesempatan yang sungguh luar biasa. Engkau boleh menerima pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Bagi hamba-Mu yang sudah melayani, lebih dahsyat lagi di hari-hari mendatang Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ini hamba-Mu yang penuh kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Urapi kami semuanya Roh Kudus, dan Tuhan Yesus berbicara melalui hati kami. Dan kami boleh diubahkan, kami boleh dikuatkan, kami boleh ditegur. Dan kami tahu Tuhan, firman-Mu itulah penuntun jalan kehidupan kami.
Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kami satu-satunya. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Selamat tahun baru Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Selamat Natal tahun baru. Mungkin agak terlambat, tapi menyenangkan kita boleh bertemu kembali. Hari ini firman Tuhan bisa dikeluarkan slide-nya tentang new relationship, tentang hubungan yang baru. Nah, kalau kita evaluasi ya 2022 tahun lalu, hubungan kita mungkin naik turun ya, naik turun semuanya. Dengan orang terdekat kita, pasangan kita, dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan sahabat, mungkin dengan teman gereja. Kita sudah melewati semuanya dan kita berkata, aku sudah lupa semuanya. Tapi jujur aja, kadang-kadang masih ada rasa sakit. Masih ada rasa sakit yang tersisa, yang tersimpan, yang kita bawa sampai sekarang, 2023. Mungkin kemampuan kita beradaptasi itu kurang. Mungkin kita punya sifat soliter. Apa itu soliter? Menyendiri, ya, mengisolasi diri, menarik diri. Dan itu sebabnya firman Tuhan hari ini, ayo kita mulai hubungan yang baru lagi. Kita pulihkan hubungan kita yang dulu lagi. Nah, pembimbing kita di Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-21. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-21. Ada di slide. Nah, kalau saudara tidak bawa Alkitab, Efesus pasal 5 ayat 21, ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sekali lagi, 2, 3. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Untuk memulai satu hubungan, pemulihan hubungan, Alkitab mengajarkan kepada kita ya, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, kalau saudara melihat baca Alkitab di berbagai versi, ada yang berkata rendahkan, ada yang berkata tunduk. Nah, masalahnya di sini ya, saya kasih gambar dua. Yang satu tentara, yang satu orang awam, orang biasa, orang sipil. Nah, Alkitab mengatakan rendahkan dirimu. Nah, di dalam Alkitab kita bahasa aslinya ya, yang perjanjian baru bahasa Yunani, rendahkan diri itu dari kata Yunani namanya hupotasso. Nah, makanya saya kasih gambar yang pertama militer. Ya. Oh, di sebelah sana, militer. Di sebelah sana ya. Hupotasso kalau dipakai dalam dunia militer, dunia ketentaraan. Ya memang tentara Romawi ya. Saya kasih gambar tentara yang sekarang aja. Itu berarti kalau dia seorang militer, kalau dia seorang tentara, itu hupotasso itu artinya ketundukan pasukan atau tentara yang diatur oleh perintah komandannya. Pasukan, siap. Kamu berangkat ke sana. Siap, komandan. Itu namanya hupotasso. Ya, rendahkan dirimu atau ketundukan dalam bahasa Inggris ya, dipakai seperti itu. Nah, tapi kalau dalam non militer, orang awam ya, masyarakat sipil, tidak bisa aturan militer diterapkan. Nah, hupotasso tetap bisa dipakai. Hupotasso itu menceritakan seperti sikap sukarela untuk menyerah. Ingat ya, kan ada orang kaku, tidak bisa diatur. Nah, hupotasso itu untuk orang sipil, sikap sukarela menyerah, mau kerjasama. Nah, dengan asumsi mau bertanggung jawab dan memikul beban. Mungkin sudah berkata begini, aku bukan tentara kok. Oke.
Saya mau tanya, Alkitab dalam perjanjian baru suka kasih contoh ya, kita ini prajuritnya Kristus. Ingat ya, kita ini prajuritnya Kristus. Berarti siapa komandan kita? Tuhan Yesus. Makanya saya tulis ayat itu tuh di bawah lagi. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam apa di situ? Takut akan Kristus. Wow. Takut Kristus, hormat sama Kristus. Bicara soal ketundukan, kerendahan hati. Ketundukan itu sesuatu yang tidak mau dilakukan orang masa sekarang ini. Betul nggak? Karena kita punya moto, harus jadi nomor 1. Nggak mau jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor selanjutnya. Kita selalu kepingin jadi nomor 1. Nah makanya tidak mengherankan, nggak cocok. Nggak cocok firman Tuhan ini diterapkan pada masa sekarang ini. Makanya itu yang membuat orang-orang Kristen itu ketika membina hubungan, sesudah mereka disakiti, sesudah mereka mengalami luka batin, kita tahu kita mesti ngampuni. Tapi masih ada sisa-sisanya itu. Tapi Alkitab mengajarkan sama kita, tunduk, ketundukan, merendahkan diri. Nah, tapi masalahnya orang Kristen berkata, kalau gitu aku diinjak-injak terus. Nah, ini prinsip yang harus kita pahami. Ayo baca ya. Dalam slide kalau sudah bisa baca. 2, 3. Ketundukan Kristen bukan menjadikan kita. Sekali lagi 2, 3. Ketundukan Kristen bukan menjadikan kita. Apa itu keset? Kalau kita datang ke gereja, ada keset di depan. Kita keset. Keset itu selalu diinjek-injek. Kenapa orang Kristen tidak mau tunduk? Kenapa orang Kristen tidak mau merendahkan diri satu sama lain? Karena merasa, aku jadi keset dong. Diinjek-injek terus itu. Dengar baik-baik ya. Alkitab tidak mengajar saudara untuk jadi keset. Alkitab tidak mengajar saudara harus kalah terus. Alkitab tidak mengajar saudara, ya sudah demo. Ya karena kita dipaksa oleh firman Tuhan, disuruh tunduk, disuruh saling merendahkan diri. Alkitab ngasih batas. Prinsip ketundukan ini dengan sesama Kristen ada batas yang nggak boleh dilanggar. Apa itu? Balik lagi ayatnya. Ayat yang di bawah itu. Ayo baca lagi ya. 2, 3. Dan rendahkanlah dirimu. Ini yang paling utama. Seorang, tunggu dulu, cukup. Seorang kepada yang lain. Nah, balik lagi. Kenapa Alkitab mengatakan ketundukan kita satu sama lain itu bukan seperti kaset? Karena saya dengan si A, seorang yang mungkin punya masalah sama saya, atau saya punya sisa-sisa sakit hati sama dia, dan berkata, sorry ya wis, aku nggak mau. Enggak. Saya tunduk, dia nanduk. Nggak boleh. Saya tunduk, dia suka-suka. Nggak boleh. Saya tunduk, dia tunduk. Saya merendahkan diri, dia merendahkan diri. Makanya kita bukan seperti keset. Yang kedua, ketundukan Kristen itu bukan sok-sopan. Gimana orang sok-sopan? Ya, oh mari Pak silakan. Oh mari Bu silakan. Yang satu berkata, oh nggak bisa, Bapak dulu saja. Yang sini ngotot lagi, oh nggak bisa, Bapak dulu aja. Oh enggak, pokoknya saya ngotot, silakan duluan. Akibatnya apa? Nggak ada progres.
nggak ada kemajuan, nggak ada kemajuan dalam hidup, nggak ada kemajuan dalam hubungan relationship kita, nggak ada hubungan dalam pelayanan, semuanya jadi mandek. Karena sok-sokan itu. Kalau nggak ada progres, berarti nggak ada keputusan. Kalau nggak ada keputusan, kenapa? Karena khawatir nanti tersinggung lagi, nanti merasa terinjak lagi. Lalu orang memutuskan apa? Kalau gitu daripada dia mundur, saya aja yang mundur. Stop, balik lagi ya. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Apa sih tujuannya? Kerendahan hati satu sama lain. Apa sih tujuannya ketundukan? Bukan menenggelamkan. Ingat ya, ketundukan Kristen, saling tunduk itu untuk saling ngangkat. Bukan saling menenggelamkan, bukan untuk menahan, apalagi memutuskan hubungan. Enggak. Dan ini yang paling menyulitkan bagi orang Kristen, karena kita, jujur aja ya, karena kita hidup di dunia timur. Waduh, sungkan aku. Akibatnya sama-sama sungkan seperti itu. Mereka jaga kita, atau sebaliknya ya, kita mulai dulu. Kita jaga mereka, tapi mereka juga jaga kita. Kesalahan pandangan lagi orang Kristen, wah kalau saya tunduk, berarti saya kalah. Kalau saya tunduk, berarti saya lemah. Wow, itu salah. Ketundukan Kristen mengalir dari kekuatan, bukan dari kelemahan. Pahami seperti itu. Kenapa? Karena kalau orang Kristen berkata, kalau saya sudah tunduk duluan, berarti aku ngomong, aku kalah dong, aku yang salah. Lalu berpikir seperti ini ya, oh ketundukan Kristen itu berarti kelemahan. Nggak enak jadi orang Kristen. Ketika saya melayani seorang yang lagi dalam konflik yang berat dengan seseorang, lalu dia berkata, nggak enak jadi orang Kristen itu. Aku tahu, aku mesti ngampuni dia, aku mesti punya hubungan yang baik sama dia, tapi hatiku menolak. Kalau aku datang dan ngomong, berarti aku yang salah dong. Oh, dia yang salah kok, bukan saya. Dan itu yang membuat orang Kristen selalu berpikir, ketundukan orang Kristen itu kelemahan. Salah. Ketundukan orang Kristen itu sumbernya dari kekuatan. Kenapa? Pahami ya? Kita punya teladan yang tertinggi. Siapa? Tuhan Yesus. Saya tanya, siapa Tuhan Yesus itu? Dia adalah Allah yang maha. Allah yang terbesar. Allah yang terhebat. Amin. Tapi dia mau berinkarnasi jadi manusia. Lihat ya. Yesus dia diutus oleh Bapa. Allah yang mau berinkarnasi jadi manusia. Yesus dan Bapa bukan berarti Bapa lebih tinggi dari Yesus. Yesus dan Bapa itu sejajar. Ya, ingat ya, Allah Tritunggal ya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Yesus dan Bapa sejajar. Tapi Yesus berkata, aku datang dalam dunia untuk melakukan kehendak Bapakku. Walaupun sejajar, Yesus tunduk. Dan setelah Yesus selesai melakukan semua tugas keselamatan yang kita peringati dalam perjamuan kudus hari ini, dia mati di kayu salib, dia mati, 3 hari kemudian dia bangkit, dia menang atas maut. Lalu Alkitab berkata apa? Bapa sudah meletakkan segala sesuatu di bawah kakiku. Itu, dia Allah yang maha. Tapi dia mau tunduk.
Yang kedua, di dunia ini Yesus jadi guru. Kalau dalam tradisi 2000 tahun yang lalu, lihat ya, guru itu dilayani murid. Apa itu? Misalnya, kalau guru mau makan, murid yang mesti kasih makan. Pakaiannya guru dicucikan murid-murid. Ya, tapi murid tidak membasuh kaki. Karena itu tugasnya budak. Sekarang sang guru itu dia rela buka jubahnya, dia ambil anduk ditaruh di pinggangnya, dia berlutut, dia menuangkan air, dia basuh kaki murid-muridnya. Dia keringkan dengan handuknya. Bukan berarti Yesus lebih rendah lemah, tapi dia kuat. Dan itu teladan Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Ketundukan Kristen itu bersumber dari kekuatan, bukan karena kita lemah. Nah, bedakan sekarang kekuatan sama kekerasan, kekakuan. Orang yang kuat itu terkendali, tapi orang yang keras kaku nggak bisa diatur. Oke, saya kasih saja biar santai. Ini ada orang Kristen itu kaku, saudara. Kaku, keras hatinya luar biasa, tapi dia pelayanan. Pelayanan apa? Pelayanan sekolah minggu. Jadi dia suka ngajar anak-anak. Dan suatu ketika di kelas sekolah minggu, dia mulai cerita. Anak-anak, tante sekarang mau ngajar sama kalian. Tapi bukan cerita Alkitab ya. Tapi kalian coba ambil hikmahnya. Apa sih pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita ini? Ya tante. Jadi gurunya mulai cerita. Suatu hari, di siang hari yang panas itu ada 3 ekor hewan. 3 ekor hewan ini sahabat semuanya. Mereka janjian untuk jalan-jalan ke padang pasir yang panas dan gersang. 3 hewan itu domba, keledai, sama kuda. Lalu mereka jalan-jalan. Di tengah jalan mereka mulai tersesat dan cari jalan, lupa kemana, dan mulai haus. Setelah itu mereka ketemu satu kubangan kecil. Ya kalau diminum cukup untuk 3-4 teguk. Itu saja. Lalu 3 sahabat ini, 3 besti ini saling memandang. Air segini kalau kita minum nggak cukup buat bertiga. 1 orang saja nggak cukup. Akhirnya 3 besti ini sepakat. Pokoknya di antara kita yang paling tua berarti dihormati, yang paling berhak minum. Wah, langsung yang keledai ngomong. Aku ini yang paling tua. Kok bisa? Kamu tahu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus naik keledai? Ya, aku ini sepupunya. Wah, teman-temannya pasti tahu. Mana ada keledai umurnya 2000 tahun. Yesus kan 2000 tahun yang lalu. Lalu kuda gak mau kalah. Aku ini, kamu 2000 tahun, aku umurnya 3000. Kok bisa? Kamu tahu, kuda yang dinaiki Raja Daud, kuda yang dinaiki Raja Salomo, ya, aku ini adiknya kudanya itu. Jadi umurku 3000. Domba mulai nyamber. Kamu 2000, kamu 3000, aku lebih tua. Kok bisa? Kamu tahu Abraham waktu mau mempersembahkan domba 4000 tahun yang lalu, tahu enggak? Aku ini kembarannya domba yang itu. Jadi 3 kawan itu lalu diem bening. Sudah tahu ya? Tahu masing-masing iki bojo. Lalu mereka bertengkar lagi. Setelah bertengkar tiba-tiba sekawanan burung gagak datang. Wah, kumpul di kubangan itu langsung menghabiskan air itu semuanya. 3 sobat besti itu syok.
lalu nyaris lemas dan hampir mati di padang pasir. Gurunya mengakhiri ceritanya. Jadi anak-anak sekolah minggu, apa hikmatnya? Apa pelajaran yang bisa kalian ambil? Ingat ya, gurunya orang kaku. Murid A yang paling pintar, saya tante. Hikmatnya kita nggak boleh bohong. Kira-kira betul apa enggak saudara? Betul, bisa itu dipakai. Tapi karena gurunya kaku, nggak bisa. Salah. Bingung saudara ya? Guru yang kedua angkat, murid yang kedua angkat tangan. Saya tante. Hikmatnya itu kita nggak boleh bertengkar, kita harus bersatu. Orang waras tahu ya, itu boleh bisa. Tapi tantenya berkata, masih salah. Lalu murid yang ketiga, tante, hikmatnya kita harus mengalah dan mau berkorban. Salah banget. Masih salah saudara ya, padahal masih bisa diterima. Akhirnya ingat ya, gurunya nggak mau kalah. Akhirnya murid-muridnya kapok. Sudah nyerah saja. Apa tante jawabannya? Guru yang nggak mau ngalah ini berkata, hikmatnya anak-anak, jangan suka keluyuran. Sudah tahu panas keluyuran di padang pasir, itu cari penyakit. Ingat ya, ada orang-orang yang tipenya nggak mau ngalah seperti ini, nggak mau rendah hati. Balik lagi firman Tuhan ya. Yesus yang maha itu, yang adalah Allah, dia rela diludahi, dicambuk, dipukul, dilecehkan, disalib, dan mati. Bukan karena dia terpaksa, bukan karena dia lemah. Dia memilih tunduk pada kehendak Bapa. Paham itu? Berikutnya, ketundukan Kristen itu adalah pengorbanan. Lihat ya, saya kan bilang tadi itu, Yesus itu setara dengan Bapa, tapi dia rela berkorban. Makanya kenapa Yesus disebut anak domba Allah? Kenapa dijuluki anak domba Allah? Karena dia mengorbankan. Ingat ya, waktu Paskah orang Israel keluar dari Mesir pertama kali, mereka diajar untuk menyembelih domba Paskah. Dan itu sebabnya Yesus di perjanjian baru dikasih nama julukan anak domba Allah. Persis karena di hari Paskah yang sama Yesus dikorbankan untuk dosa seluruh manusia. Nah itu kekuatan. Dan Yesus sekarang mengajari sama kita. Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 13 versi firman Allah yang hidup, yang bisa baca sama saya dari slide, kita baca sama-sama. 2, 3. Aku menghendaki agar kalian saling mengasihi sebagaimana aku mengasihi kalian. Dan inilah ukurannya, kasih yang terbesar dinyatakan apabila seseorang menyerahkan hidupnya bagi sahabat-sahabatnya. Ketundukan Kristen itu mengikuti teladan Tuhan Yesus. Korban untuk sahabat-sahabatnya. Pengorbanan karena mengasihi. Batas akhirnya menyerahkan hidupnya. Terjemahan baru mengatakan menyerahkan nyawanya. Tidak semua orang dikasih harus mati. Enggak jadi martir. Tapi semua orang punya prinsip yang sama. Ketundukan Kristen itu pengorbanan. Melepaskan preferensi kita ya. Apa preferensi itu? Sesuatu yang kita sukai. Ini loh aku paling seneng. Melepaskan kehormatan kita. Melepaskan harga diri kita. Melepaskan ego kita. Melepaskan harta kita. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bisa enggak? Yang paling berat mungkin ego ya. Ketundukan Kristen itu mengalir dari kepenuhan Roh Kudus. Nah karena saya orang Pantai Kosta, sama saudara ya, kita gereja aliran Pantai Kosta.
Nah, gereja Pantai Kosta itu suka membatasi, suka menghubungkan. Dipenuhi Roh Kudus itu cuman bahasa lidah, bahasa roh. Dengar ya, saya masih bahasa roh ya. Saya masih berdoa dengan bahasa roh, bahasa lidah. Tapi pahami ketundukan Kristen itu mengalir dari kepenuhan Roh Kudus. Kita lihat ya, ayat 21 yang kita baca tadi itu. Dan rendahkan dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Nah, dalam tata bahasa Yunaninya, ayat 21 ini terkait dengan ayat 18. Kayak gini ya contohnya ya. Dimulai ayat 18, dari ayat 18, 19, 20, 21. Itu satu struktur. Yang paling gampang, gini aja lah. Lihat ya. Ayat 18b, ayo baca, 2, 3. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, ayat 19, suka nyanyi, suka bermazmur. Orang yang dipenuhi Roh Kudus gak ngomelan, tapi bersyukur, mengucap syukur senantiasa. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia bisa merendahkan diri satu sama lain. Oke, bisa paham ya? Jadi kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia mulai bisa tunduk, taat firman Tuhan yang membawa dia tunduk satu sama lain. Kalau kita masih dipenuhi ego, kemarahan, harga diri, Roh Kudus tidak bisa memenuhi kita. Makanya saya kasih gambar air ini. Hati kita kalau penuh ego kosong. Kalau Roh Kudus sudah mengisi kita penuh, ego itu dikalahkan, dikeluarkan. Dan Roh Kudus memampukan kita 3 hal ini. Memuji Tuhan, bermazmur dalam doa kita, mengucap syukur. Kalau relationship dengan orang lain, bisa merendahkan diri. Karena saya takut sama Tuhan. Jadi pahami ya, ketundukan kita itu hasil karena kita dipenuhi Roh Kudus. Jujur aja kita nggak bisa melakukannya. Kalau kita sendiri. Karena ego kita nggak bisa tunduk. Tapi kalau Roh Kudus memenuhi, kita mampu. Ingat ya, dimulai takut Tuhan, dipenuhi roh, dimampukan untuk saling tunduk satu sama lain. Saya kasih ilustrasi ini, semoga kelihatan. Kelihatan sekali, bagus sekali. Saudara lihat, ada penemuan yang luar biasa, namanya hypersonic sound, HSS, yang nemukan Elwood Norris, terkenal sama Woody, 2005. Jadi, gereja kita kan punya speaker ya. Lihat di kanan kiri. Speaker ini keluar suara, satu gereja ini semua dengar. Kalau saya diem, gak ada suara. Tapi kalau saya ngomong, semua orang bisa dengar. Nah, ini speaker konvensional. Tapi ada namanya hypersonic sound. Lihat ya. Ini speakernya di sini, gelombangnya di sini. Jadi orang itu bergeser 1 meter saja, nggak dengar apa-apa sama sekali. Kalau diukur 0 desibel, nggak ada suara. Tapi kalau orang itu persis di bawahnya speaker ini, hypersonic sound, dia bisa dengar jelas. Ya kayak gini. Tapi kalau dia keluar dari range itu, nggak dengar apa-apa. Mungkin sudah berkata, kok aku nggak pernah. Nanti lihat di Google. Jangan sekarang, berdosa. Nanti aja di rumah saudara. Cuman penemuan ini tidak laku di dunia. Sedikit yang beli. Lalu saudara tanya, apa hubungannya? Sama ya. Kalau kita di bawah Roh Kudus, kita dengar suara Tuhan. Tapi begitu kita pergi jauh dari Tuhan, kosong, nggak dengar apa-apa.
Itu sebabnya penting bagi saudara dan saya untuk hidup dalam hadirat Tuhan. Tunduk kepada Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Baru kita bisa tunduk satu sama lain. Pemulihan terjadi. Ingat ya, ketundukan itu untuk ngangkat, bukan untuk menjatuhkan. Ketundukan itu dipakai Roh Kudus untuk saling memulihkan satu sama lain. Dan ketundukan yang terakhir dan kerendahan hati Kristen itu dimulai dari relasi. Kenapa? Lihat ya. Ayat 18, 19, 20, 21 bicara dipenuhi Roh Kudus. Ayat 21 salah satunya kita bisa tunduk. Nah, masuk Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33 bicara hubungan hai istri bla 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 bla, hai suami bla bla bla. Rahasia ini besar, ayat 32, yang aku maksudkan ialah hubungan antara Kristus dan jemaat. Hubungan suami istri itu digambarkan seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Lihat ya, ketundukan itu karena hati itu dimulai dari relasi. Relasi siapa? Suami istri. Habis itu hai bapak, hai anak, hubungan orang tua sama anak. Habis itu hai tuan, hai hamba, hubungan antara majikan dan pegawai, sesama orang percaya. Poin apa yang saudara Tuhan inginkan? Kita nggak bisa mempraktekkan ketundukan ini kalau tidak punya relasi yang bagus. Mesti dipraktekkan dalam relasi kita. Dan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Memulihkan hubungan suami dan istri, orang tua dan anak, antara Tuhan dan hamba, dan sesama Kristen. Saya mau tutup dengan satu cerita, pemain musik bisa siap di tempat. Ada seniman yang hidup satu abad yang lalu namanya Landseer di Inggris ya. Nah, suatu ketika seniman hebat ini ya, seniman ini bikin patung, bikin lukisan. Dia pergi ke Skotlandia, dia mau ketemu sahabatnya, yang satu nelayan, yang satu apa ya, saya lupa ya. Pokoknya dia ketemu dua sahabatnya itu. Lalu mereka ketemu di satu tempat penginapan kuno, tapi mansion ya. Di Skotlandia, ada penginapan, di situ aja tempat makan juga. Lagi enak-enak bertiga makan, seneng ya, guyon, guyup. Tiba-tiba temannya ini waktu nguduk, wah, nyenggol pelayan yang bawa teko isinya teh pekat. Ingat ya, orang Inggris suka minum teh. Dan pior ngantem tembok karena mereka persis di pinggir tembok. Temboknya itu baru saja dicat. Landseer dia berkata begini, oh kamu sih hati-hati. Jadi dia temannya minta maaf sama pegawainya memaafkan, tapi bosnya marah-marah. Ini tembok baru saja dicat, ini kotor semuanya karena disenggol nyiprat, tekonya tuh nyiprat, prot gitu saudara ya. Lalu Landseer berkata begini, Pak, boleh nggak saya minta izin, saya perbaikin. Dengan apa? Boleh nggak saya izinin? Boleh. Dia pergi ke kamarnya, dia ambil peralatan kuasnya, dia mulai lukis. Bekas-bekas teh itu, yang satu jadi kaki, tanduk. Dan ketika selesai, ini lukisannya. Noda teh itu, yang gak beraturan itu, bisa dirubah jadi lukisan rusa yang luar biasa sekali. Sederhana ya. Kadang-kadang kita terluka, kita tergores. Ada noda di hati kita yang gak bisa hilang. Yang nyakitin hati kita. Yang kita gak bisa buat apa-apa. Hanya Roh Kudus saja yang mampu merubah menjadi lukisan yang indah. Dalam hidup kita, Tuhan bisa mengubah
Dan serahkan hidupmu pada Tuhan Roh Kudus untuk bekerja buat saudara dan saya. Ayo kita nyanyikan pujian kita. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala Mari kita berdiri bersama-sama melayani perjamuan kudus. Maju ke depan di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baru hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baru hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mungkin kita punya ada noda di hati kita yang kita tahu bahwa itu masih menggores. Diapain juga kita tidak bisa menipu perasaan kita. Noda itu masih ada di sana. Dalih macam-macam kita berikan kepada Tuhan, tapi kita tahu itu salah. Tapi kita tahu bahwa kita tidak mampu, kita tidak berdaya, karena ego kita, karena sakit hati kita, itu sedang gores begitu dalam. Pagi hari ini serahkan hidupmu sama Tuhan dan minta Roh Kudus memenuhi hidupmu. Minta Roh Kudus untuk memenuhi hidupmu. Dia bisa mengubah noda itu menjadi sesuatu yang indah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia mau memulihkan hidup saudara, tapi dia menunggu. Buka hatimu pagi ini, buka hidupmu pagi ini, dan serahkan pada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, memohon
belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu untuk mengubah hati kami, untuk menjamah hati kami, untuk melukis di hati kami. Dan Kau sanggup mengubah luka hati, goresan, noda itu yang gak bisa hilang menjadi hal yang indah. Kalau Roh-Mu akan memenuhi kehidupan kami, firman-Mu akan digenapi dalam kehidupan kami. Sebentar kalau kami akan bersatu dan tubuh dan darah-Mu, Engkau kuduskan, Engkau sucikan, Engkau layakkan kami semuanya. Kau kuduskan, sucikan hamba-Mu yang akan melayani. Kau kuduskan hamba-Mu yang akan memimpin. Kau sucikan, kuduskan, layakkan kami yang akan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semuanya bicara berkata, amin. Silakan duduk kembali, saudara akan dilayani. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Terima kasih. Tak Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku-Nya Yesus, bikuskanlah bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Siapa yang belum dilayani angkat tangan? Kalau sudah, mari kita berdiri bersama-sama. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita mau angkat roti ini di atas kepala. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur di dalamnya ini, inilah persekutuan dalam tubuhnya Kristus. Katakan amin. Dalam nama Tuhan Yesus
Kita mau makan bersama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan ini di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita ucapkan syukur di dalam ini adalah persekutuan dalam darahnya Kristus? Amin. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima saya serahkan kepada Bapak Rudi Tenggala. Niku dan bebaskanku, Yahweh. hatiku sesuatu terjadi saat saya mengundang Bapak Hendrata menaikkan doa. Sesuatu terjadi saat datang. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang kembali Tuhan diberikan di dalam kehidupan kami. Di dalam minggu yang ketiga, di dalam tahun yang baru, kembali kami dapat beribadah pada pagi hari ini. Teristimewa kami dapat mendengar kebenaran firman-Mu, untuk kami terus merendahkan hati dan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, untuk terus menjadi cermin kemuliaan-Mu Tuhan, sepanjang usia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kepada-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Atas nama Gembala dan segenap sidang jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jonathan Octavianus untuk pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya untuk segala pelayanan dikerjakan beliau, Tuhan yang membalas dengan berkat-Nya yang melimpah. Kita akan mendapat satu kali kesempatan untuk membawa persembahan bagi Tuhan. Telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Saya ulangi, sila panjang, bangkit berdiri. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan,
Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Saya mengundang Bapak Pendeta Yonatan menaikkan doa penuh dan doa berkat. Dan menikmati kuasanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya, menikmati firman-Nya, menikmati firman-Nya. Kami membawa hidup kami membawa persembahan kami hanya bagi Tuhan. Biarlah Engkau selalu dipuji dan dipermuliakan melalui hidup kami, melalui harta kami, melalui pelayanan kami. Dan kami tahu Tuhan, kami boleh diberkati melalui ibadah ini, baik melalui puji-pujian, melalui firman-Mu dan perjamuan kudus-Mu Tuhan. Berkati gereja di tempat ini, berkati Ibu Gembala, berkati para majelis pelayan Tuhan. Berdoa untuk saudara kami yang sakit, lemah tubuh dan dalam persoalan, masalah. Dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi, mujizat-Mu boleh terjadi, kekuatan Tuhan boleh pulihkan, dan jalan keluar Tuhan boleh sediakan. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi bagi hidupan kami. Kami berdoa untuk kestabilan politik bangsa dan negara kami Tuhan. Secara khusus Tuhan menjaga jemaat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan memelihara jemaat-Mu. Tuhan berkati kesehatan, kebutuhan dan berikan kekuatan kepada kami. Berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan. Dan kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu boleh ada dalam kehidupan kami semuanya. Mari kita buka tangan kita, terima berkat dari Tuhan kita Yesus sendiri. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih sayang pada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh-Nya yang kudus memberkati hidup saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah bawa berkat yang melimpah rohani jasmani, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mempelai kita semuanya. Kita semuanya percaya berkata, amin. Tuhan berkati kita semuanya.